Ketua DKM Masjid Jami Al Amanah, yaitu Ustadz Demik Solihuddin SPDI, yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Indra, yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Asep Ibrahim, yang ahlan wa sahlan kepada guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salam. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, dakirin wal dakirat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para masyayikh, para muallim, muadzib, murabbi, semua rengan, para cendekiawan, para ilmuwan, sesepuh, ketua MUI, kecamatan, nah itu kecamatan dan Kecamatan Bekasi Selatan beserta reng-rengannya dan sesepuh Majelis Talim Thariqul Falah Bojong Menteng, kebetulan bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, dan
reng-rengan dari Ansor, Banser, Muslimat, Patayat, dan semua segenap warga Nahdiyin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Tak lupa reng-rengan penitia di Masjid Al-Miraj ini, pentakmir masjid ini yang sangat-sangat saya hormati dan sangat-sangat banggakan. Dan semuanya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberkahkan usianya semuanya, diberkahkan keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan memberi putra-putri, cucu cicit, dzurriyyah soleh solihah, berakhlakul karimah, dan semuanya disehatkan jasmaninya, disehatkan ruhaninya, disehatkan ekonominya, dan semua hajat yang ada di tempat yang mulia ini yang diikrar melalui kedalisan tadi presenter kita ataupun yang diidrok dalam hati, mudah-mudahan Allah memberkahkan dan mengabulkan doa hajat kita semua. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Maaf ya, saya di atas, bapak-bapak, ibu-ibu di bawah. Ini karena perintah panitia aja di sini. Tidak berarti saya ada kelebihan. Nah, tidak maksud apa. Nah, kata orang Sunda, malin maksud nyeblok ka laut nyaeur ka gunung. Saya datang ke sini membuktikan satu saudara, satu agama dan satu tujuan, dan satu penghulu kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di tempat yang mulia ini. Maka saudara dengan saudaranya biasanya kalau bertemu ya saling apa? Dimensi agama ya saling menasehati, saling mengingatkan apa yang Allah firmankan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita bertemu ini semuanya termasuk kepada kategori ayat yang tadi. Amin. Jadi ada jaminan dari Allah, yaitu tatkala Bapak baru bertemu, saya baru bertemu dengan Bapak Ibu, tapi di dalamnya karena Allah, maka akan abadi, Pak. Abadi ridhonya, abadi ampunannya, abadi rahmatnya. Maka istima' alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Termasuk kepada kategori hadis Rasul yang sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, 7 golongan orang-orang yang di waktu itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di antara yang 7 yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu, yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena ini kita sedang mentakdimkan, mentakrimkan Rasul Allah yang khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Dan Bapak yang kumpul di tempat yang mulia ini pun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, perspektif dinullah, perspektif agama Islam, bahwa Bapak ini kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tenang aja. Ini alam dunia ini alam fana, hanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Betul Pak? Sehebat apapun kekayaan, setinggi apapun jabatan, sepopuler apapun keadaan,
segala sesuatunya hanya titipan sementara. Sakit sementara, sehat sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Betul begitu? Miskin sementara, kaya sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau direnung, di muhasabah perspektif agama dalam dimensi tasawuf, kalau di muhasabah oleh kita, umur kita mungkin di sini ada yang 50, 40, 30, mungkin juga 60, 70 ada. Jaranglah 100. Sementara terus apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Rasul sabdakan kepada kita, kalau kita mengakui dengan jujur, di usia kita misalnya 80 tahun ataupun 60 tahun, usia kita diberi kewajiban induknya ibadah aja, umul ibadah di syariah, dalam syariat, yaitu sholat yang 5 waktu ya, yang ibadah dohir itu, ibadah dohir yang ditentukan waktunya, minimal lah 5 menit saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 menit kali 20 kali 5 berarti 25 menit. 25 menit yang Allah perintahkan kepada kita 1 hari 1 malam, lalu jumlahkan kepada umur kita yang 60 tahun, ya paling 1,5 tahun lah dalam kalkulator. Tapi terlena kita, termanja kita, terninabobokan kita karena begitu hebat zaman. Apalagi zaman milenial sekarang, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya gelap gulita sudah terang benderang. Nah, kalau tidak ada aman, tidak ada iman dalam hati kita, karena hati kita kering kerontang, tidak ada unsur ketauhidan, tidak hidup hati kita untuk kembali kepada Rabb kita, maka yang ada malas, yang ada ego, yang ada angkuh. Maka keadaan kita yang sebenarnya kita harus mengabdikan diri kepada Allah selama hayat di kandung badan di alam dunia ini, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya itu adalah ibadah. Tapi ternyata kita banyak lupa dibanding ingat. Betul Pak? Ya alhamdulillah jadi ngaku nih. Alhamdulillah. Ngakunya ini mudah-mudahan termasuk kategori taubat. Amin. Kalau taubat insya Allah dihapus, cuma diganti dengan kebaikan mudah-mudahan. Jadi kalau sudah masuk kategori taubat, insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan dipertanyakan nanti di hari kekal. Mudah-mudahan semuanya menjadi minat tawabin. Amin. Reng-rengan orang yang sedang menuju Allah, bertaubat kepada Allah. Itu. Makan minimal 10 menit, 20 menit. Makan kita, sholat kita 5 menit. Terus main kita, terus lihat layar kaca kita, terus medsos kita, wah habis tenggelam. Itu semuanya alam. Padahal semuanya itu yang Allah berikan kepada kita kemudahan, kehebatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya itu fasilitasnya milik Allah. Walaupun siapapun yang menemukan secara akademis ilmu logikanya, tapi potensinya sudah Allah siapkan. Penemu listrik, penemu satelit, penemu pesawat, penemu apapun dari zaman manual sekarang milenial, semuanya sudah Allah sediakan. Kalau tidak Allah sediakan, tidak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu mari kita belajar kembali kepada Sang Pemberi, belajar kembali kepada Sang Pencipta, belajar kembali kepada Sang Pengasih Penyayang. Siapa Bapak? Siapa Ibu? Gerangan yang maha segala-galanya Allah. La ilaha. Maka
di Masjid Al-Mi'raj ini kita dengan memperingati dimaulidkannya, dilahirkannya penghulu kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara sejarahnya, kronologis dan yang lain-lainnya, mari kita inti yang substansi yang beliau sabdakan. Apa yang beliau sabdakan? Tak lain dan tak bukan apa yang telah diberikan kepada Adam, apa yang telah diberikan kepada Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Isa, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi apa? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, itulah wasiat pertama ya. Saya wasiat pada diri saya dan wasiat kepada segenap ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat yang ada di Pekayon ini. Itulah kalimat yang abadi, Bapak. Kalau kita akan pergi ke kampung yang abadi di sana, kita hidup 100 tahun minimal, kalau lama 100 tahun, tapi di sana bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi di sana adalah khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Dan pilihannya hanya 2. Dan yang ditimpakan kepada manusia pun juga hanya 2. Pilihannya 2, masuk surga ataupun neraka. Allah berikan kepada orang itu laknat ataupun rahmat. Nah, oleh karena itu mari kita bersimpuh di hargaan Sang Pencipta Pemberi, yaitu kalimat yang Rasul sabdakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah tatkala Bapak berlandas kepada kalimat itu, jangankan ibadah yang 5 waktu yang namanya sholat, ummul ibadah, induknya ibadah. Walaupun Bapak di kantor, walaupun Bapak di pesawat, walaupun Bapak di kebun, walaupun Bapak di kolam, walaupun Bapak lagi di kantor, di mana saja Bapak dan Ibu aktivitas, ada gerakan dalam jiwa Bapak, hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya, ingat kepada Allah, berarti Bapak sedang menyandar kepada zat yang maha sempurna, yang maha abadi. Insya Allah itulah yang akan mempertemukan Bapak di surga Allah. Amin. Itulah yang akan menghantarkan Bapak kepada Allah. Kalau dengan power sendiri, dengan hebat sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan apapun yang kita miliki, karena ketidaksadaran kita, ketauhidan, kemahabbahan, kemarifatan, maka merasa itu adalah milik kita sendiri, yang dipunculkan to greed, to demonstratif, hanya memiliki kita, kekuatan, kehebatan kita, maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Tapi dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, insyaallah Bapak dan Ibu pilihan Allah terbaik. Amin. Untuk mayur umat ini. Karena apa? Karena gerak dan diam Bapak pun karena Allah. Maka lillah yabqa wa ma kana fi ghairillah yafna. Apa-apa yang ada unsurnya di dalamnya karena Allah, yabqa, kekal. Itulah kita ingin ke surga Allah yang dikekalkan Allah. Itulah kita ingin selamat di alam yang kekal abadi, ya nyandar kepada zat yang maha abadi, yaitu Allah. Mari sama-sama itulah. Mari kita ucapkan sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu wahai saudara, jangan kaget karena zaman sudah begitu hebat kemajuan milenial. Jangan sampai asing ya. Jangan akhirnya Bapak merasa asing, siapa sih yang meninggal dunia kok dengar-dengar kalimat itu. Karena asing, karena sudah agak jarang diucapkan di masjid ataupun di mushola. Oleh karena itu maka perbaharuilah iman kita, kokohkan sehebat apa.
Biar zaman saling berganti. Dari zaman batu, manual, milenial, bahkan ini sudah mengatakan, ada yang mengatakan zaman jet. Jangan diganti Allah Rabb kita. Amin. Jangan diganti Tuhan Allah pemberi kita. Jangan diganti bahwa Allah maha sempurna, maha segala-galanya dalam keyakinan kita. Amin. Dan jangan diganti pula, walaupun zaman saling berganti, tetap Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Maka ulama tauhid mengingatkan, wa hussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisa tahu basaruhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Husnul Hamidiyah ada, Johar Tauhid ada, Hifayatul Awam ada, Sanusi ada, Dasuki aja, itu semua dalam wilayah kitab-kitab tauhid. Induknya dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah. Jadi supaya kenal, perkenalkan kepada anak kita, perkenalkan kepada cucu kita, supaya cucu kita menjadi investasi abadi buat bapak nanti sudah mendahulunya. Amin. Itulah yang sangat luar biasa, Pak. Itulah keyakinan amanah kata Rasul kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah. Itu wahai saudara-saudariku, karena di dunia tidak akan lama, siapapun orang, banyak dulu raja-raja yang gagah perkasa, banyak para ulama yang piawai pintar luar biasa, banyak orang-orang soleh yang telah mendahului kita, bahkan para anbiya wal mursalin yang telah memberikan contoh kepada kita. Tapi sekarang tinggal cerita. Syariatnya benar luar biasa, tinggal cerita bagi orang-orang yang hanya menulis dan menukil, tidak diimplementasikan. Tapi bagi bapak dan bagi ibu yang hadir di sini menjadi panutan utama. Amin. Bihaqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah. Yang kedua tadi saya dengar di sini ada tawasul, di tawasulan. Perspektif tasawuf yang kedudukannya di ihsan, karena rukun agama ada 3, Pak, iman, Islam, ihsan. Ya, itu masuk dalam kategori kedudukan yang tadi tawasul. Betul ada yang tawasul ya tadinya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajak kita, memperkenalkan kita dan memperkenalkan diri kita masing-masing kepada panutan kita, penghulu kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Itulah insya Allah beliau mengaku umat kepada kita. Amin. Karena apa yang Bapak ucapkan itu adalah ekspresi kecintaan Bapak, ekspresi kecintaan Ibu. Maka beliau bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahawai siapa saja yang mencintai aku dengan sebenar-benarnya cinta, mengikutiku, maka ya nisayalah bersama-sama di surga nanti bersamaku. Mudah-mudahan amin. Satu. Yang kedua, sehebat apapun zaman sekarang sains dan teknologi, dari manual sudah sampai milenial bahkan jet, kita bertemu di tempat yang mulia ini, antara saya dari Tasikmalaya, dari Garut, sekarang bertemu di Bekasi. Di sini insya Allah ini yang melihat ada yang dari Jerman, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, Singapura. Karena bergabung, mereka sudah merasa saudara-saudara kita, ikut bergabung dalam HP ini. Sekarang pun dia melihat kita, dan kita pun kedengaran oleh mereka. Dan mereka pun kalau diaktifkan lalu di bel kepada kita, mesti kita bisa berbicara fakta. Tapi baru tempat sains dan teknologi. Sains dan teknologi belum bisa mempertemukan
antara kita semua yang ada di tempat yang mulia ini dengan leluhur kita yang sudah 10 tahun meninggalkan kita, apalagi 100 tahun, apalagi 1000 tahun lebih. Tapi dengan Islam, dimensi Islam dalam dunia tasawuf, maka dengan adanya ruh yang kemahakuatan dia, kemahasempurnaan dia, maka tatkala Bapak mengucapkan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin, sudah sampai dengan niatnya. Tapi masa ya belum. Pertama, mudah-mudahan sebagai umat Muhammad, karena ibu sebagai umat Muhammad, maka nur yang ada di Bapak pun disingkapkan, yang akhirnya Bapak merasakan syauqan wa wujdanan. Apa? Rasa rindu kepada Muhammad, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena segala sesuatu yang disabdakan beliau benar. Itulah keyakinan umat ya, umat Muhammad yang pilihan-pilihan. Mudah-mudahan udah merasakan keyakinan itu, merasakan bahwa itu adalah benar, karena untuk kemanfaatan bagi Bapak, bagi semua, bagi alam bahkan. Maka inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Terasa dalam jiwa Bapak. Maka insya Allah di antara sekian orang yang iman, sekian orang yang mencintai Rasulullah, bisa lewat mimpi, ataupun kalau Allah berkehendak kepada Bapak ataupun Ibu, bisa Allah membukakan mukasafatul yakin, keterbukaan keyakinan bahwa nur yang Allah berikan kepada Nur Muhammad ternyata Allah singkapkan, sehingga nur yang ada di Bapak pun, nur yang ada di Ibu pun adalah nur beliau. Akhirnya, oh inilah kebenaran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya setelah mukasafatul ghaib, mukasafatul yakin, bisa saja seperti Imam Nawawi sampai 75 kali bertemu musyafahatan wa yaqdotan, bukan mimpi Pak, langsung ya. Itu apa? Ya itulah Islam, agama yang tinggi, tidak ada yang sepadan dengan Islam, karena ya'lu wa la yu'la alaih. Ya itulah Islam, itu nurnya, ruhnya dalam kebenaran Islam tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Itulah kekekalan dan keabadian yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah bukakan kita semua. Amin. Sebelum dibukakan, yakinkan aja, insya Allah. Karena ini investasi abadi Bapak, semuanya. Sungguh Pak, Bu, kalau seandainya nun jauh di sana orang-orang yang memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki emas intan permata seluas pantai lautan, tapi mereka belum Allah bukakan apa yang diucapkan Bapak, apa yang diingatkan Bapak itu. Ternyata asrornya, rahasianya yang diucapkan Bapak tadi, solawat, dzikir, hadiah, mengucapkan kalamullah Al-Fatihah, itu semuanya adalah kekekalan, keabadian yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan pembaca itu ayat. Amin. Maka Allah bukakan kepada mereka, maka kalau seandainya alima al kafiru bisirri la ilaha illallah, kalau seandainya orang-orang yang belum Allah bukakan sir la ilaha illallah, lalu Allah bukakan, maka parro billah, tidak akan kufur, akan mendatangi tempat ini. Walaupun mereka disuruh antri 20 tahun misalnya, mereka akan sukacita. Walaupun mereka harus menukarkan dengan kekayaan mereka, akan rela mereka, karena sadar yang dimiliki oleh mereka sekarang di alam yang fana ini, sadar karena sudah dibukakan oleh Allah hijab. Sadar apa? Sadar ini hanya sementara. Kalau sementara berarti fana. Ya tetap yang namanya sementara, kita dan dunianya, kita dan semua aktivitas kita yang kita raih
ditinggalkan ataupun meninggalkan. Sementara la ilaha illallah. Nah, itulah ya zikrullahi akbar. Yang kedua di bawah tadi hadiah. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i was salihin wa likullin wa sabikullin wa ila ruhi abina adam wa ummina Hawwa wa matanasala bainahuma ila yaumiddin syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. Apa maknanya? Apa dalam jiwa kita? Bapak diperkenalkan kepada seluruh para anbiya wal mursalin. Inilah paket-paket cinta dari Masjid Al-Mi'raj. Amin. Sesuai nama Masjid Al-Mi'raj, mudah-mudahan hadiah yang tadi dimi'rajkan Allah. Amin. Ruh Bapak dimi'rajkan Allah dengan la ilaha, karena itu hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Biha dengan Bapak mengucapkan tadi di dalamnya ada kalimah la ilaha, yartakil abdu ila hadratil qudsi. Terangkatlah Bapak juga. Rasulullah telah dimi'rajkan, Bapak juga insya Allah ruhnya dimi'rajkan. Amin. Dimi'rajkan kepada siapa? Ila hadratil qudsi, sampai ke hadirat Allah. Oh, kok berlebihan nih ngaji? Iya, kan Nabi Muhammad panutan kita. Udah dipanggil Allah dan sampai. Tatkala Nabi Muhammad sudah dipanggil, Bapak sebagai umatnya. Iya, yang memberi contoh udah sampai, masa yang diberi contoh tidak sampai? Tapi kesempurnaan cara pemberangkatannya kalau Rasulullah ya dohirnya batin. Kalau kita dohirnya ke Masjid Al-Mi'raj aja, batinnya hudurul qalbi ma'allah, sampai ke hadirat Allah. Amin. Bihaqi la ilaha, tidak berlebih. Maka itulah yartakil abdu. Yartakil abdu ila hadratil qudsi. Terangkatlah seorang hamba sampai ke hadirat Allah. Dan biha, dengan diucapkannya oleh Bapak la ilaha, maka wa yatalaqul ilman laduni minal aliyil a'la. Bapak tatkala mengucapkan kalimat itu, maka Bapak mendapatkan ilham, bukan wahyu. Kalau wahyu sudah ditutup oleh kenabian Habibana wa nabiyana Muhammad. Nah, cuma sama dari Allah yang Maha. Kenapa beda nama? Ya beda kelas kan. Kalau Nabi Muhammad kan pembimbing, kalau Nabi Muhammad kan pemimpin, kalau Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin. Kalau kita untuk sendiri-sendiri juga banyak banyak apa? Jatuh bangun kan. Tapi minimal kita diaku, amin. Dan sampai insya Allah tetap bergabung bersama beliau, amin. Itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itulah intinya. Tapi dikir kita itu ya harus diiklamu, harus paklam. Paklam itu maknanya walaupun itu segat mufrad mudzakkar mukhatab, ya berhadapan dengan orang yang dibawa bicara, yaitu kamudakaran, tapi maqsadnya takdirul kalamnya adalah iklamu, ketahuilah oleh kamu. Ilmuan gitu. Ilmuwan kamu. Maka la ilaha illallah yang kita ucapkan, sholawat yang kita ucapkan, sholat yang kita tegakkan, di mana posisinya? Apa di adab? Apa di ibadah? Apa udah sampai mahabbah? Apa udah sampai ma'rifat? Nah, 4 kategori ini bisa saja sekali-kali yang mana gitu ada di kita gitu. Bukan memponis orang lain ya, untuk kita saja. Dikir kita di mana? Di sini suka ada kalau ada yang meninggal tahlilan, tak suka ada ya, yang tahlilan. Lalu kita ikut tahlil, diucapkan ataupun ya dikir kita di masjid di mana aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikir kita di mana? Di adat. Kalau di adat ya udah kita ucapannya la ilaha, tapi hati kita mikirin senek. La ilaha illallah, apa isinya? Pakai ini kan muludan, pakai enggak daging ayam. La ilaha illallah, pakai tempe atau enog. La ilaha illallah, masa enggak ada lebihnya dari kemarin-kemarin? Sama aja kalau tidak ada lebihnya mah udah. Itu biasanya suka ada. Tapi maaf, ini biasanya manusia gitu.
Jadi mengilusikan alam pikiran kita, mengimajinasikan, halusinasi, terus yang ikut itu. Itu syahah, membara. Suka ada Pak? Suka ada? Perasaan itu suka ada? Iya, mending jujur Pak. Mending jujur. Kalau jujur kita menjadi ampunan Allah. Amin. Sekarang. Ya, gitu. Terus sholat kita usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah. Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dipejamkan mata. Terus. Semestinya yang dirasa itu adalah akbariyah Allah. Eksistensi akbariyah Allah terasa. Begitu Allahu Akbar. Tapi yang ada dalam ruh kita begitu Allahu Akbar, mata terbuka. Ada-ada saja tulisan di depan. Yang di depan jajaran kita ada apa tulisannya? Hadiah Ajinomoto, hadiah jarum coklat. Lalu dibaca oleh kita, saya perokok berat, bahkan jarum coklat. Tapi kenapa hadiah kepada orang itu? Tapi yang dibaca oleh Bapak, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Suka ada, suka ingat itu, suka ada dalam hati kita, suka ada. Iya, wajar. Ya wajar. Cuma kalau tidak pernah kembali kepada tujuan kita, sholat kita, maka itu kurang ajar. Mudah-mudahan kewajaran kita jangan sampai kurang ajar. Amin. Nah itulah. Biasa wajar ingat kita kemana-mana itu. Tapi kita kan harus mengendalikan, harus kembali kepada tujuan sholat kita itu kemana. At-tawajjuh ilallah bil qalbi, menghadap kepada Allah dengan keyakinan hati kita, dengan keikhlasan. Karena saking gentayangannya ingatan kita kan dilihat, oh laporan keuangan itu. Misalnya terus, oh Januari 7 juta lagi. Oh terus. Udah itu habis, masih ada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun kauli kan? Yang masuk ke alam pikiran kita, cicilan kreditan sebulan lagi masuk. Terus belum pelotot sang istri ataupun pelotot sang suami masuk juga di waktu sholat. Suka ada begitu hati? Suka. Itu sholatnya sholat adat. Itu dikirnya pun dikir adat, sholawatnya pun sholawat adat. Jadi artinya kata orang Surama masih kena goreng adat. Nah mudah-mudahan ya sembuh adat kita yang jelek-jelek. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Coba taikkan dari dikrul adat kepada dikrul ibadah. Ya minimal la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la maqluba illallah, la maksuda illallah. Apal artinya tatkala diucapkan la ma'buda illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang aku tuju selain Engkau ya Allah. Ridhonya, rahmatnya. Nah itu masuk kategori ibadah. Itu maka dikrul ibadah. Sholatnya pun juga insya Allah sholat ibadah. Lalu naik mahabbah, kemahabbah. Maka tatkala kemahabbah dalam relung jiwa kita, kamu dustakan. Nah ini untuk menghukum diri ya, muhasabah pada diri. Oh kalau begitu berarti aku yang lebih gila. Sadar. Nah kalau udah sadar Bapak ngaku gila berarti Bapak sembuh. Amin. Tapi merasa pede-pede terus dengan kehebatan kekayaan, dengan kehebatan kepopuleran, sehingga merasakan eksklusif kita, tapi dengan Allah belum nyambung ruhnya. Itulah kesombongan yang belum terungkap di hadapan Allah. Oleh karena itu, fabirru ilallah, cepat kembali kepada Allah. Allah berfirman, wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah orang-orang yang telah kembali kepada Tuhan. Karena hanya kepada Allah lah semua akan bermuara. Mudah-mudahan kita kembali kepadanya. Amin. Kembali kepadanya itu bukan di waktu sakarot saja. Kembali kepada Allah bagi orang-orang yang beriman yaitu kembali di waktu makan, di waktu minum, di waktu mau tidur, di waktu tidurnya. Karena sebelum tidur ingat Allah, Bapak lagi tidurnya pun juga dihukumi ingat Allah. Itu karunia Allah. Maka tatkala Bapak lupa cepat ingatkan kembali. Tatkala
putus sambungkan kembali, tatkala jauh dekatkan kembali. Itulah hamba yang sedang memproses menuju Allah, maka Allah ridho dengan memprosesnya, mendapatkan keabadian ridho, rahmat dan ampunan. Amin. Bihaqi la ilaha innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang iman sejati, apabila disebut nama Allah oleh dirinya ataupun oleh orang lain, bergetar jiwanya. Tatkala bapak dan ibu mau tahu bapak sedang dibagaimanakan oleh Allah sekarang, mau tahu, mau bapak tahu Allah sedang apa kepada kita. Ini perspektif tasawuf ya. Mau tahu Allah sedang bagaimana kepada kita sekarang. Secara dohir Allah sedang memuliakan bapak, amin. Allah sedang memuliakan ibu. Sebab ibu dalam bergabung berjamaah untuk mencari ridho Allah, mencintai Rasulullah. Ciri bapak ibu itu mendapatkan ridho pada saat ini, amin. Yang kedua, tanya lagi, takut-takut ini masih belum legal. Untuk melegalkan standingnya hanya diri ibu dan diri bapak yang tahu sendiri. Benar dalam hati bapak sekarang menuntut ridho Allah, menuntut ridho Rasulullah, maka dalam hati kita yang tahu kan, tidak ada yang menghukumi satu sama lain kecuali hati kita, karena pemiliknya hati kita, karena kita yang tahu jujur dan bohongnya kita, betul Pak? Ya udah, dalam hati kita aja nikmati. Maka ingatkan, ilahi anta maksudi waridho kama qulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah versi dalam istilah tasawuf. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Waridhoka matlubi, ridomu yang aku cari. Atini, berilah kamu, berilah aku kalau mahabbataka, rasa cintaku padamu. Wa ma'rifataka, dan mengenal ma'rifat kepadamu. Karena memohonnya pun juga adalah kemuliaan. Kalau mencintai diri kita, mencintai yang lain-lain sudah masuk dalam jiwa kita. Tapi cinta kepada Allah masih jauh dalam hati kita. Ya Allah, kenapa ilmu benar kami? Ya Allah, ilahi anta maksud, la ilaha. Nah, mudah-mudahan wasilah maulid Rasul ini kita mendapatkan ridho, ampunan, fadl Allah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama ayah bunda hamba, ikut di kau Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua diterima sholawat oleh beliau, amin, dengan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikir ada 4 ya, dikir adat, dikir ibadah, mahabbah wal ma'rifat, terus mengalir kemana. Ada dikir yang diucapkan, ada dikir yang diingatkan. Yang diingatkan itu rahasia Bapa dengan Allah. Di mana? Di kolbun. Kolbunnya di mana? Pertama di sebelah kiri hidup. Dan tidak terhalang yang diingatkan Bapak. Di mana saja Bapak. Lagi sholat apalagi, lagi doa apalagi, lagi baca Quran apalagi, hidup. Jadi ada nilai fi'lul qalbi ma'rifatullah.
Walaupun Bapak di kantor, walaupun Bapak di kolam, walaupun Bapak di kebun, hati ingat. Dzikrullahi akbar. Namanya dzikir khafi, dzikir yang sembunyi. Maka itu fadilahnya 70 lipat ganda dibanding yang diucapkan. Tapi karena kita umat Islam harus memiliki dohir dan batin. Yang diucapkan la ilaha, yang diingatkan makna itu. Hidup terus di hati. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Dalam hati mah ingat. Badan Bapak di Masjid Al-Mi'raj biasa berkumpul bersama-sama, tapi hati ruh jiwa Bapa sedang bersama bergabung di Sidratul Muntaha. Amin. Dengan siapa? Ya, para anbiya wal mursalin, siddiqin, syuhada, sholihin yang tertentunya. Itulah Nur Muhammad. Maka Maulidur Rasulnya kita bergabung. Gabungkanlah ingatan kita bersama hamba kekasihnya, hanya hidup ingat padanya dalam segala kondisinya. Di waktu senang ingat Allah, di waktu susah ingat Allah, waktu miskin ingat Allah, waktu kaya ingat Allah. Kaya bapak ingat Allah, kaya ibu ingat Allah, kaya bapak dirahmat Allah. Kaya ibu lupa Allah, kaya bapak lupa Allah, kayaknya bapak dilaknat Allah. Na'udzubillahi min. Lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi susah ingat Allah, lagi bahagia ingat Allah. Itulah integritas mukmin. Itulah integritas muslim. Itulah integritas muhsin, iman, Islam, ihsan. Nurnya ada di sana. Maka walaupun Bapak jauh dari lokasi, dari Pekayon ini ke Hujrah Syarifah Madinah Al-Munawwarah, radius misalnya 10.000 kilo dari sini, tapi ruh Bapak sudah bersama. Amin. Rasulullah secara nurnya, ruhnya sudah diiliin yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Ruh Bapak pun terisi dengan kekuatan dzikrullahi akbar. Ruhnya tersambung dan tidak terhalang oleh segala sesuatu. Karena dzikrullahi akbar itu adalah kapasitas tak terhingga, maka akan menyampaikan perkara yang tak terhingga. Tak terhingga itu kepada siapa? Kepada hadirat Allah yang maha terhingga. Maka Bapak menyandar kepada Allah, dzikrullahi akbar tak terhingga. Maka pada sedetik itu pun juga padahal dekat tanpa batas. Jauh tak terhingga, dekat tanpa batas. Masih dekat Allah dengan urat dan lehernya pun juga. Leher dengan urat kan ini satu badan, betul Pak? Tapi lebih dekat Allah. Karena apa lebih dekat Allah? Ya memang karena Allah pemiliknya, yang tidak berpisah dengan sesuatu apapun. Karena Allah muhitun kepada segala sesuatu. Tapi bukan nyurup, awas. Muhitun bisa disangka nyurup. Muhitun karena dia pemilik, karena dia penggenggam, karena dia penentu, karena dia pemberi. La ilaha illallah. Itulah. Maka mudah-mudahan amanah yang saya ucapkan ini, pertama wasiat saya kepada diri saya, cintailah Allah, perbanyak dzikrullah. Cintailah Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Cintailah diri kita atas nama Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak nama atas Allah dan Rasulnya, maka mencintai diri kita selalu offset. Sering offset. Betul. Offsetnya apa? Serakah. Sikut kanan, sikut kiri. Ya udah, sepak depan, toker belakang. Terus itulah karena keserakahan. Lupa Allah. Cinta diri kan.
cinta diri luar biasa. Pakai mobil dari Surabaya datang ke Bekasi. Ya udah, dari Surabaya jauh, 1 hari misalnya lebih datang. Wah, mobil kotor, badan pun kita pun juga kotor, keringat ya dan sebagainya. Tapi yang penting kan cinta kita ke mobil, supaya mobil bersihin dulu. Biar kita belum mandi juga gak apa-apa, asal mobil bersih. Biar kita belum mandi juga, belum sholat bahkan, tidak sholat bahkan. Tapi kalau mobil udah bersih, enak rasanya, kita belum mandi, masih bau menyan kita. Nah, kadang-kadang gitu kan. Itu karena cinta diri. Cinta diri apa diperuntukkan untuk mobil. Padahal mobil dan kitanya pun juga ada yang mengatur, ada yang memberi. Coba sekali-kali main ke rumah sakit. Tetangga kita bawa, banyak yang di umur kita yang sakit perut lah, sakit itu, satu sakit ini, banyak betul yang di bawah kita. Kalau Allah berkehendak, apakah kita tidak bisa Allah sakitkan? Oh, sangat bisa. Ya Allah, yaf'alullahu ma yasha wa yakumu ma yurid, memperbuat. Allah itu membuat itu sekehendaknya, menghukumin juga sekehendaknya. Maka kembali, la ilaha. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berkahkan kesehatan kami ini. Dan terima kasih ya Allah, Engkau masih mengizinkan jam tayang kami untuk bergerak dan diam di bumi-Mu yang panah ini. Masih bisa makan bersama-sama, masih bisa berkumpul, masih bisa minum, masih bisa bersenda gurau. Sungguh semuanya dari Allah. Maka tatkala kita lupa Allah, dengan apa syukur kita kepada Allah? Maka ingatlah firman Allah, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku pun juga akan ingat kamu. Mudah-mudahan amin. Ingat Allah, ridho, rahmat, ampunan, anugerah. Ingat kita kepada Allah, butuh ridho, butuh ampunan, butuh panjang umur, butuh rezeki, segala macam ada. Betul Pak? Bihaqi la ilaha. Maka cintailah Allah dengan perbanyak zikrullah, cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat, cintailah diri, perbanyak istighfar. Mari sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan halala wa tub alayna taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan atas undangannya. Mudah-mudahan Allah telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan kembali di surgamu nanti. Amin. Dengan ridho dan rahmatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.